Ketika kita tahu bahwa tujuan kita ada di sini adalah beribadah, maka untuk bisa beribadah tidak akan pernah ada kata ibadah kecuali dengan tauhid. Nah, ini kata baru yang harus kita kupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 4 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 28 Desember 2022. Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Usul Al-Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Landasan-landasan Iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, yaitu beberapa para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah wa Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, dan Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam pembacaan kitab Usulil Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang dituliskan di dalam Al-Muqaddimah, yaitu pendahuluan. Dan bagi yang sudah mendownload dari internet, maka silahkan buka halaman Romawi 7
yaitu penulis rahimahullahu taala berkata amma ba'du. Amma ba'du adalah kata untuk memisahkan antara perkataan sebelumnya dan perkataan setelahnya. Dan tidak ada hubungan antara perkataan sebelumnya dan setelahnya. Kemudian di dalam bahasa Arab biasanya amma ba'du diawali dengan huruf fa. Amma ba'du fa inna fa kada, ya. Biasanya setelah amma ba'du diawali dengan huruf fa. Maka kita kadang bisa mengetahui orang tersebut bisa berbahasa Arab atau tidak dilihat dari kata amma ba'du, apakah dia memulainya dengan fa atau tidak. Baik, sebagaimana sudah kita janjikan, insyaallah taala saya akan bacakan bahasa Arabnya, kemudian Ustadz Imam akan membacakan bahasa Indonesianya, kemudian kita pelajari bersama-sama. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu taala, amma ba'du fa innal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ibadatullahi wahdah, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat al-ayah السادس والخمسون. ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الأنبياء الآية 22. وقال سبحانه الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق الآية 12 إلى غير ذلك من الآيات. نعم. Amma ba'd, sungguhnya hikmah di antara penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya menyembahku. Adz-Dzariyat ayat 56. Baik. Perhatikan perkataan yang dikatakan dalam muqaddimah ini. Inilah awal mula semua permasalahan atau semua konsep hidup, yaitu penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber dari semua pokok urusan, bukan permasalahan, urusan. Bahwa kita dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang harus selalu diingat oleh kita semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan. Tidak di sini artinya adalah peniadaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali. Kemudian setelah peniadaan ada pengecualian. Setelah peniadaan ada pengecualian. Illa liya'budun, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku. Mungkin terjemahannya yang lebih
tepat adalah agar supaya mereka beribadah kepadaku. Agar nanti kita mengartikan ibadah lebih sesuai. Sekali lagi saya katakan, inilah pokok seluruh urusan. Apapun yang manusia hadapi di dunia ini, maka pokok seluruh urusan adalah ini. Ingat itu baik-baik. Itu poin paling penting. Pokok seluruh urusan. Nah, kemudian perhatikan baik-baik, pada ayat ini ada sebuah kaidah yang sangat penting yang harus selalu kita perhatikan selama hidup kita. Sekali lagi saya katakan, inilah semua sumber urusan, ya. Inilah semua sumber urusan dalam hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi poin pertama yang ingin saya tekankan di sini adalah ayat ini adalah sumber semua urusan. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Ya, Ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam. Semua urusan pasti kepada ini. Bapak Ibu mau urusan di mana saja, mau itu di dalam masjid, di luar masjid, di rumah, di pasar, maka sumber semua urusan ayat ini. Ini adalah konsep hidup seorang muslim. Saya ada di sini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jika kita ingat ini, maka niscaya semua akan kembali kepada apa yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, harus dipahami baik-baik. Dimanapun kita berada, bahkan sampai di luar angkasa. Coba perhatikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal nanti datang hanya sekian hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari keempat seperti hari-hari lainnya. Maka yang mereka pikirkan apa? Kaifa nusalli? Bagaimana kami sholat, wahai Rasulullah SAW? Yang mereka pikirkan itu. Selalu mereka pikirkan adalah beribadah kepada Allah. Karena inilah sumber semua urusan. Ayat ini sumber semua urusan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kemudian yang kedua, kaidah penting di dalam ayat ini yang akhirnya kita akan benar-benar bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidahnya adalah pada kata ini, kemudian pada kata ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma di sini adalah harfu nafi, yang artinya adalah an-nafi. Kemudian illa di sini adalah harfu itsbat, yang artinya adalah al-itsbat. Penetapan dan peniadaan. Apabila ada peniadaan setelahnya penetapan, maka menunjukkan kepada al-hasru wal-imtina. Menunjukkan kepada pembatasan dan
pelarangan. Apa maksudnya? Coba perhatikan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata-kata tidaklah menunjukkan kepada peniadaan. Kata-kata melainkan menunjukkan kepada penetapan. Artinya apabila ada penetapan sebelumnya peniadaan, maka ini adalah pengkhususan. Liya'budun adalah pengkhususan, pembatasan. Pembatasan tujuan penciptaan jin dan manusia hanya ini, ibadah. Ya, kaedahnya tadi bagaimana? Apabila ada penetapan sebelumnya peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan atau pelarangan selainnya. Pelarangan selainnya. Tidak ada tujuan lain. Khusus kita ini diciptakan khusus untuk beribadah kepada Allah. Ini kaedah penting dari ayat ini. Yang kalau seseorang memahami kaedah ini, maka dia akan benar-benar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu ada kawan, saya belum pernah lihat lagi sekarang di Masjid Imam Syafi'i. Beliau usaha kargo, mungkin lagi sibuk. Kemudian beliau pernah nanya, ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, saya ada peluang untuk dapatkan uang banyak, yaitu mengirimkan barang ke sebuah daerah. Untungnya bersih 0,5 miliar, 500 juta. Tapi barangnya yang dikirim adalah minuman yang memabukkan. Kalau orang paham ini, tidak akan pernah bertanya hal itu. Dia akan langsung mengatakan haram, dosa besar. Makanya penting kaedah ini. Saya tidak ada di sini kecuali hanya khusus ini. Pembatasan sebuah tujuan, pelarangan tujuan yang lain tidak ada. Dan kaedah inilah yang berlaku pada kalimat tauhid, kalimat yang sangat agung. La ilaha illallah. Ini an-nafyu, ini adalah al-itsbat. Wan nafyu wal itsbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pembatasan, pelarangan yang lain, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Manusia tidak ada tujuannya kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah ini sangat penting pada ayat ini. Al-itsbat ba'da nafi yadullu 'ala al-hasr wal imtina' wal ikhtisas. Penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pembatasan, pelarangan yang lain, pengkhususan. Hanya itu saja tujuan kita di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun permasalahan yang dihadapi, maka coba diberikan solusi melalui ini. Suami, istri ingin bercerai, coba tunjukkan ini ayat. Di dalam benak sang istri, di dalam benak sang suami. Permasalahan, ini sumber urusan. Ini semua sumber solusi dalam kehidupan kita sehari. Ini adalah jawaban atas semua kegelisahan, kegalauan manusia. Ada pernah saya ke Jepang, ada orang curhat, Ustadz, saya di sini tidak bisa puasa. Saya bilang, pulang. Di Indonesia masih banyak pekerjaan, meskipun hasilnya mungkin sedikit, tetapi seseorang bisa berpuasa dengan nyaman dan mudah. Karena dia disuruh buka puasa. Bahkan kalau kamu malu buka puasa di depan temanmu, sana
buka puasa dulu. Karena orang berpuasa biasanya etos kerjanya menurun. Ketika dia mengenal ini sumber urusan dan kaedah tadi, maka niscaya dia akan bisa menentukan kehidupan dia. Ini sumber solusi dari segala macam permasalahan, yaitu seseorang tidak diciptakan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda sudah memiliki tambatan hati, akan tetapi orang tua tidak menyetujui, maka dia akan mudah menentukan apakah dia meneruskan ketambatan hatinya untuk menikahinya atau taat kepada orang tua. Dia akan mudah menentukan, yaitu beribadah kepada Allah. Termasuk dari ibadah adalah birrul walidain. Bahkan dia adalah ibadah yang dilakukan setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tua. Tidak susah untuk dia menentukan pasangan hidup atau pilihan yang dia pilih setelah dia mengenal baik-baik ayat ini. Dan begitu, qis ala dzalika kullih. Silahkan analogikan seluruh permasalahan-permasalahan dunia. Ambil jawabannya pasti ada di sini. Ini ayat sumber urusan. Ini ayat sumber urusan di dalam kehidupan seseorang. Dan ingat baik-baik kaedahnya tadi. Al-itsbat ba'dan nafi yadullu ala al-ikhtisat, al-hasr wal-imtina. Penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pembatasan dan pelarangan selainnya. Ya. Baik. Itu faedah yang kedua dari ayat ini. Faedah yang ketiga dari ayat ini adalah apa arti ibadah? Faedah yang kedua adalah definisi ibadah. Karena kita harus tahu definisinya. Kalau tidak bisa kita mengamalkan tujuan penciptaan kita. Apa arti ibadah? Maka ibadah adalah kamalul hubbi wadzulli. Kamalul hubbi wadzul. Ibadah adalah kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah yaitu kamal al-hub wal khudu' wal dhul. Kesempurnaan rasa cinta, ketundukan dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Jadi kalau seseorang ingin realisasikan tujuan penciptaan dia, maka perhatikan pengertian tersebut, yaitu kesempurnaan rasa cinta. Kenapa kita sholat? Karena ada rasa cinta kepada Allah, karena ada rasa ketundukan. Yang tadi kargo tadi, dia lebih mengedepankan usaha kargo meskipun untungnya tidak sampai kepada 500 juta. Dia tinggalkan kesempatan emas tersebut. Kenapa? Kamalul hub wal khudu' wal dhul. Kesempurnaan rasa cinta, rasa tunduk dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah pengertian ibadah, dan itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, di antaranya oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu, seperti yang dikatakan oleh Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wafat pada tahun 310 Hijriah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan bi'annahu bima'na nakhsha'u wa nadhil wa nastakin, bahwa ibadah maknanya adalah khusyuk,
yaitu ketundukan, azil penghinaan diri, nastakin dan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat sumber semua urusan. Kita akan mendapati keteguhan di dalam jalan Allah ketika kita paham betul dengan makna ayat ini. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, oleh karenanya, iqra. Maka tauhid dan aqidah sahihah yang diambil dari sumbernya yang asli dan diberkahi, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan tujuan untuk merealisasikan ibadah tersebut. Nah, lihat sekarang, ketika kita tahu bahwa tujuan kita ada di sini adalah beribadah, maka untuk bisa beribadah tidak akan pernah ada kata ibadah kecuali dengan tauhid. Nah, ini kata baru yang harus kita kupas. Ya, lihat cara berpikirnya. Lihat cara berpikir yang memberi muqaddimah bahwa tujuan kita ada di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibadah ini tidak bisa dilakukan, tidak dianggap, tidak diterima kecuali dengan apa? Tauhid. Maka tauhid serta akidah yang sahihah yang diambil dari sumbernya yang asli dan diberkati, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan tujuan untuk merealisasikan ibadah tersebut. Disinilah pentingnya perihal tauhid. Tujuan kita beribadah, tetapi ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid diambil dari kata Arab yang asalnya at-tauhid, diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya ja'alu syai' wahidan. Ja'alu syai' wahidan. Bahasa Indonesianya menjadikan sesuatu itu tunggal, esa, satu. Ya, menjadikan sesuatu itu tunggal, esa, satu. Dalam arti yang lain, tauhid artinya secara bahasa adalah diddu syafa', kebalikan dari jumlah bilangan genap. Itu arti dari tauhid. Tauhid pasti ganjil, pasti witir. Witir itu ganjil. Ya. Lihat. Tidak bisa kita merealisasikan ini kecuali dengan tauhid. Di sinilah nanti masuknya kepada rukun iman itu. Kecuali dengan tauhid. Nah, arti tauhid ini secara bahasa. Arti tauhid secara istilah syariat apa? Ifradullahi bil ibadah. Yang artinya menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Lari ke sini tadi. Ya, lari ke sini tadi. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tauhid adalah ifradullah bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Ibadah tadi pengertiannya apa? Kesempurnaan rasa cinta, rasa ketundukan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah
ibadah tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan tauhid. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang diinginkan pahala darinya. Menjadikan Allah satu-satunya yang diniati dalam ibadah tersebut. Ibadah tidak mungkin kecuali dengan tauhid. Dan pengertian tauhid secara bahasa menjadikan sesuatu satu, tunggal, esa, kebalikan dari genap. Adapun secara istilah syariat, istilahan, maka artinya adalah ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi. Kemudian, lihat lagi, oleh karena itu maka tauhid serta akidah sahih. Nah, ini kata baru nih yang harus didudukkan. Apa itu akidah? Wah, Ustadz, nih kapan selesainya satu-satu kata kita terangkan? Ya begitulah belajar. Ya. Dan disitulah kadang-kadang baca kitab membosankan bagi sebagian orang. Akhirnya jumlah yang banyak begini turun mundur teratur. Ya. Coba berniatkan dari awal, saya tidak boleh absen. Kalau ada janjian Rabu malam nggak ada. Karena saya harus hadir kajian. Mungkin dengan itu menjadi ibadah yang kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dari sekian macam ibadah yang pernah kita kerjakan di atas muka bumi ini. Apalagi waktunya tidak sampai beberapa jam. Saya tadi ngelihat jam 7.50 sudah azan Isya. Dan saya berniat tidak seperti yang dulu-dulu. Mungkin setelah azan Isya 15 menit, pokoknya 15 menit, habis itu selesai. Yang penting setiap pekan. Tidak memberatkan para jamaah sekalian. Seperti di Madinah lah. Azan, berhenti mendengarkan azan, setelah azan disambung. Baik itu materi ataupun pertanyaan. Habis itu pulang. 15 menit sholat Isya, habis sholat Isya pulang. Rencana kayak itu. Kada tahu pengbujurnya. Baik, oleh karena itu maka tauhid serta akidah sahih yang diambil sumbernya dari yang asli dan diberkati kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tujuan untuk merealisasikan ibadah tersebut. Apa itu akidah? Karena disebutkan kata akidah. Akidah ya diambil dari kata, ini tidak mengapa tidak teratur, aqada, ya'qidu, aqada ya'qidu, aqidatan atau i'taqada ya'taqidu, tapi asal hurufnya aqada ya'qidu yang artinya adalah secara bahasa ar-rabtu bil quwwah. Ar-rabtu bil quwwah, ikatan yang kuat. Itu akidah secara bahasa. Ikatan yang kuat. Kalau ada tali diikat, maka itu disebut dengan akidah. Adapun secara istilah syariat, akidah adalah jazmul qalbi, min ghairi ribah. Ketetapan hati tanpa ada keraguan pun, keraguan sedikit pun. Itu akidah. Ketetapan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu adalah akidah. Kita berakidah bahwa hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Artinya hati kita tetap tidak ada keraguan sedikit pun.
Bahwa hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Dan itulah tauhid. Jadi kalau boleh saya katakan, tauhid adalah akidah. Paham ya? Tauhid ini adalah akidah. Yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Inilah akidah kita, ketetapan hati kita. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Paham bedanya sekarang akidah dengan tauhid? Ya. Jadi akidah adalah sesuatu yang besar, termasuk akidah, bagian dari akidah apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Beribadah hanya kepada Allah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah. Termasuk akidah meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir. Tidak ada nabi setelahnya. Termasuk akidah meyakini adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Termasuk akidah meyakini adanya ketetapan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi yang Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kejadiannya sampai hari kiamat. Itu adalah bagian dari apa? Akidah. Jadi akidah tadi apa? Ketetapan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketetapan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Min ghairi ribah. Walau kan, meskipun sedikit, tidak ada keraguan. Mau bumi bergoncang, mau halilintar menyambar, air bah menelan kita, tetap la ilaha illallah. Tetap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya tidak peduli. Mau orang mengatakan bahwasanya ada Tuhan yang bisa diibadahi selain Allah, maka saya tidak peduli. Syubhat apapun yang masuk, saya tidak akan peduli. Pokoknya la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Karena ini adalah apa? Akidah. Karena ini adalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah arti akidah. Nah, penciptaan kita tujuannya adalah ibadah, tidak akan bisa terrealisasikan kecuali dengan tauhid dan akidah yang benar. Sahih di situ benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ia, yaitu tauhid dan akidah sahih, merupakan pondasi bagi memakmurkan alam raya ini, di mana kebinasaan, kerusakan dan ketidakteraturan alam ini terjadi karena rusaknya pondasi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Al-Anbiya ayat 22. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Tadi saya artikan tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Saya akan memberikan lagi pengertian tauhid yang lebih luas lagi. Ya, saya akan berikan lagi pengertian tauhid yang lebih luas lagi sehingga pas dengan apa yang dijelaskan oleh pemberi muqaddimah. Tauhid yang lebih umum lagi pengertiannya adalah ifradullah bima yakhtassu bihi. Perhatikan baik-baik, menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan yang dimilikinya.
Ini pengertian tauhid lebih umum lagi. Kalau yang saya sebutkan tadi pengertian tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Ini pengertian tauhid yang lebih umum lagi. Menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan-kekhususan yang dimilikinya. Apa kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dan paling utama adalah ibadah. Yang saya sebutkan tadi. Menjadikan Allah satu-satunya yang khusus memiliki ibadah. Semua jenis ibadah tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, berdoa, memberi nasihat, saling menasihati satu dengan yang lainnya, ataupun bersyukur, bersabar, tawakal, rasa harap, rasa takut, ataupun anggota-anggota tubuh lainnya, ibadah-ibadah yang dikerjakan. Ini adalah kekhususan milik Allah. Yang kedua, yang kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rububiyah. Ini ibadah, ini adalah kekuasaan. Kekuasaan. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, Allah Al-Mudabbir. La ilaha illa huwa. Allah satu-satunya sang pencipta, sang pengatur, yang berkuasa. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan yang dimiliki oleh Allah adalah rububiyah, yaitu kekuasaan. Kekuasaan apa saja yang berkaitan dengan penciptaan, apa saja yang berkaitan dengan pengaturan, apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kerajaan. Kemudian yang ketiga adalah al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya? Inilah tauhid. Ibadah tadi tujuannya kan ibadah. Ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan tauhid ini. Nah, Syekh kemudian mengatakan, alam semesta akan hancur tanpa tauhid. Buktinya apa? Allah berfirman tadi, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah, maka bumi dan langit akan hancur. Yang satu ingin hujan, yang satu ingin kering, yang satu ingin badai, yang satu ingin seperti yang kejadian hari ini. Isu besar-besaran terjadi bahwasanya bahkan sampai WFH, bahwasanya di Jawa akan terjadi badai. Padahal tidak ada. Itu kalau seandainya yang satu ingin badai, yang satu tidak ingin badai. Akhirnya hancur dunia. Itulah kalau seandainya tidak ada tauhid. Ya, kalau seandainya tidak ada tauhid, dan termasuk tauhid adalah meyakini Allah satu-satunya yang mempunyai kekhususan di dalam rububiyah. Makanya penulis mengatakan bahwasanya ibadah tidak akan terrealisasi kecuali dengan tauhid. Tanpa tauhid alam semesta akan hancur. Apa tauhidnya? Tauhidnya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan. Apa kekhususan yang dimiliki oleh Allah? Ibadah. Apalagi rububiyah. Apalagi asma wa sifat. Ibadah, segala macam bentuk ibadah, kekuasaan dengan segala macam bentuk kekuasaan, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh penulis. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dipahami baik-baik konsep pendahuluan yang disebutkan oleh muqaddimah, pemberi muqaddimah, bahwa kita ini hidup di dunia untuk beribadah. Ibadah tidak akan mungkin terrealisasi tanpa tauhid. Tauhid adalah pondasi dalam kemakmuran alam semesta ini. Kalau seandainya tidak ada tauhid, maka hancur alam semesta ini. Kalau penciptanya banyak, pengaturnya banyak, maka niscaya akan hancur alam semesta ini. Kemudian
pemberi muqaddimah membawakan surah At-Talaq ayat 12 yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya hanya Allah. Kalau seandainya ada yang memerintah selain Allah, yang mengatur alam semesta ini selain Allah ada, maka nih saya akan hancur alam semesta ini. Yang satu ingin kaya, yang satu kata Tuhan yang lain, enggak, miskin aja dia. Hancur dia. Ya. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan itu. Taib. Kemudian penulis mengatakan, walamma kana ghairu mumkinin lil uqul an tastaqilla bi ma'rifati tafasil dzalika ba'atsallahu rusulahu wa anzala kutubahu liidahihi wa bayanihi wa tafsilihi linnas hatta yaqumu biibadatillah ala ilmin wa basiratin wa ususin wadihatin wa da'aima qawiyatin fatataba'a rusulullahi ala tablighihi wa tawalau fi bayanihi kama qala subhanahu wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Fatir al-ayah ar-rabi' wal 'ishrun. Wa qala ta'ala thumma arsalna rusulana tatra. Al-mu'minun al-ayah ar-rabi' wal 40 ay yatba'u ba'dhum ba'dhan ila an khatamahum bi sayyidihim wa afdalihim wa imamihim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa da'a ila Allah sirran wa jahra wa qama bi'abai risalah aqmala qiyam wa udhiya fillahi ashadda al-adha fasabara kama sabara ulul azmi minar rusul wa lam yazal da'iyan ila Allah hadiyan ila siratihil mustaqim hatta adhharahu Allah bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah wa dakhala an-nasu bisababi da'watihi fi dinillahi afwaja wa lam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta akmala Allah bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah wa anzala fi dzalika subhanahu qawlahu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-Maidah al-ayat tsalitsah. Naam. Ketika akal tidak mungkin dengan sendirinya mengetahui perincian ibadah tersebut secara detail, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia secara lengkap dan rinci agar mereka beribadah hanya kepada Allah berdasarkan ilmu, keterangan, dasar-dasar yang jelas dan pilar-pilar yang lurus dan kokoh. Para rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut datang secara berkesinambungan untuk menyampaikan dan menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang nabi sebagai pemberi peringatan. Surah Fatir ayat 24. Kemudian Allah berfirman, tsumma arsalna rusulana tatra, kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Al-Mu'minun ayat 44. Maknanya, seorang rasul menyusul rasul yang lain sampai kepada nabi terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi termulia yang merupakan imam dan penghulu pemimpin bagi mereka. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya, menasihati umatnya, berjihad fi sabilillah dengan bersungguh-sungguh, berdakwah ke jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dan melaksanakan dengan sempurna semua komitmen risalah, sehingga beliau disakiti di jalan Allah dengan berbagai intimidasi dan yang amat dahsyat. Namun beliau tetap sabar sebagaimana sabarnya para rasul yang dijuluki ulul azmi. Beliau senantiasa menyeru ke jalan Allah yang lurus sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini dan menyempurnakan nikmatnya, sehingga manusia disebabkan dakwah beliau memasuki agama ini dengan berbondong-bondong. Dan beliau baru wafat setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dan mencukupkan nikmat dengannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu sebagai agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Baik. Apa yang diinginkan oleh pembeli muqaddimah di dalam paragraf ini? Jadi ketika kita mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah beribadah dan ibadah tidak mungkin dikerjakan tanpa tauhid, karena ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa wudu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah bagian dari akidah yang benar yang sudah kita jelaskan tadi. Akidah yang sahih, ya. Tauhid bagian dari akidah yang sahih. Nah, ini semua ibadah, tauhid, akidah yang sahih tidak bisa kita kerjakan dengan maksimal kecuali siapa yang menjelaskan? Para Rasul. Jadi begitu caranya, cara konsep muslim berpikir. Jadi kalau seandainya antum ditanya oleh orang-orang musyrik kafir, saya ingin masuk Islam, coba terangkan Islam itu gimana sih? Maka terangkan saja, kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah kita tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Dan itulah akidah yang benar. Tetapi kita tidak bisa mengetahui bagaimana tata cara beribadah yang benar, bagaimana kita mentauhidkan Allah yang benar, kecuali dengan penjelasan para Rasul. Makanya ada para Rasul, dimulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang menarik adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh yang diperlukan dalam pengertian ibadah agar bisa mengamalkan ibadah itu dengan maksimal, tidak ada yang tersisa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Begitu cara berfikir pada muqaddimah ini. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bayyana salawatullahi wa salamuhu alaihi ad-din kullahu usulahu wa furu'ah. Kama qala Imamu Daril Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah, muhalun an yudhanna bin nabi annahu 'allama ummatahu listinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan agama ini secara utuh dan menyeluruh, baik pokok-pokok maupun cabang-cabangnya, seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Hijrah Al-Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Adalah suatu kemustahilan berprasangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan umatnya tata cara beristinja atau bersuci tanpa mengajarkan kepada mereka akidah atau tauhid. Baik, perhatikan baik-baik, ini perkataan dari seorang imam yang sangat penting. Kemudian setelah itu pemberi muqaddimah mengatakan, kalau tujuan kita diciptakan di dunia adalah ibadah, ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan tauhid, dan ibadah dan tauhid ini tidak akan kita maknai, kita tidak akan pahami baik-baik kecuali dengan penjelasan para Rasul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan sebaik mungkin sampai akhirnya tahun ke-8 Hijriah pada penaklukan kota Mekah, seluruh kaum kafir Quraisy Mekah pada waktu itu masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Dan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Setelah sempurna penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya penulis mengatakan di sini, pemberi muqaddimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan agama baik pokoknya ataupun cabangnya. Pokoknya seperti tauhid sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Cabangnya seperti adab buang air besar, adab buang air kecil juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini akidah. Kita meyakini di dalam kalbu kita tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad SAW
sebelum meninggal sudah menjelaskan seluruh pokok dan cabang agama. Ini akidah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tauhid yang merupakan pokok agama, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang adab-adab yang merupakan cabang-cabang agama. Ini akidah, tidak boleh kita ragu di dalamnya. Agama Islam sempurna, tidak perlu penambahan, pengurangan, inovasi, renovasi. Agama Islam cocok sampai hari kiamat. Tidak perlu untuk dirubah-rubah sebagaimana orang-orang yang mendahulukan akal, hawa nafsu, logika, ra'yu, pendapat yang mengatakan bahwa sebagian ajaran Islam tidak relevan dengan syariat, dengan keadaan manusia di zaman sekarang. Apa saja yang tidak relevan maka boleh dirubah. Dengan congkaknya mereka mengatakan seperti itu. Tetapi akidah kita tidak. Islam dimanapun, kapanpun setelah disempurnakan maka dia akan cocok. Mau di barat dunia atau di timur dunia. Mau di musim panas ataupun di musim salju, musim dingin. Dia akan tetap cocok di mana saja. Contoh misalkan, ada orang ke negeri minoritas, kemudian musim dingin, kemudian salju, kemudian ingin berwudu, bingung. Bagaimana? Terlalu dingin, maka selama ada air tetap wajib untuk berwudu, kecuali kalau seandainya menyebabkan kerusakan, maka pada saat itu boleh dia bertayamum. Islam salih likulli zaman wa makan. Islam itu cocok untuk setiap tempat dan waktu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai di sini adalah alur pembahasan yang dibawakan oleh pemberi muqaddimah. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka kita punya waktu sekitar 10 menit saja. Nah. Tidak ada? Kalau tidak ada, ulun yang bertakun. Taib. Apa yang kita pelajari? Poin pertama. Nah. Semua urusan konsep penciptaan semua urusan adalah bahwa penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaidah yang saya sebutkan tadi? Dan dari kaidah itu kita akhirnya paham kalimat tauhid. Nah, apa kaidahnya? Nah, penetapan setelah peniadaan, maka tujuannya adalah pembatasan dan pelarangan. Contohnya kalimat apa? La ilaha illallah. Mana peniadaannya? La ilaha. Mana penetapannya? Illallah. Maka hanya Allah yang berhak diibadahi. Baik. Apa pengertian dari ibadah? Nah, apa pengertian dari ibadah? Nah, kesempurnaan, rasa cinta, ketundukan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamalul hubbi wal khudu'i wadzul. Ya, dan saya ingin mengambil sebuah penerapan dalam kasus kita kehidupan sehari-hari. Paman pentol hari Jumat masih banyak yang menyucuk. Khatib sudah naik ke atas mimbar. Jika paman pentol itu tahu dan paham betul sumber segala urusan, maka dia akan tutup jualannya.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yakini baik-baik. Setelah pandemi, salah satu yang paling berat bagi para pendakwah adalah mengumpulkan jamaah kembali ke masjid-masjid Allah untuk duduk barang 1 jam, 1 jam setengah. Karena keasyikan di rumah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam penyimpangan manusia, di antaranya fi'lu muharram wa tarku ma'mur, mengerjakan yang diharamkan dan melalaikan yang diperintahkan. Itu penyimpangan manusia. Ini jawabannya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ojek online. Ini kalau saya terima job ini, saya tidak akan dapat sholat berjamaah asar. Maka pada saat itu, kalau dia tahu betul-betul tujuan penciptaannya, dia akan lebih mendahulukan sholat berjamaah asar. Belum lagi kalau berbicara masalah muhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ketinggalan sholat asar berjamaah. Dan salah satu metodologi para salafus saleh saat bermuhasabah, ketika ketinggalan sholat berjamaah, mereka menghukum diri mereka. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Menghukum dirinya dengan bersedekah. Sebanyak apa? 1 kebun kurma. Harganya berapa? 200 dirham. Kalau 200 dirham, hitungan Uni Emirat Arab saja yang sekarang pakai 1 dirham, ya, itu sekitar 850 juta. Begitu para salafus saleh ketika mereka mengetahui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ketinggalan sholat berjamaah asar. Maka metodologi mereka muhasabah, menghitung dosa mereka adalah menghukum diri mereka. Dengan cara bersedekah. Sedekahnya tidak main-main. 1 kebun kurma. Yang harganya ditaksir 200 dirham. 200 dirham kalau hitungan Uni Emirat 850 juta. Padahal 1 dirham bukan begitu hitungannya. 1 dirham itu adalah ukuran perak. Dan hitungannya 2,75 gram perak. Kali harga hari ini, kalikan 200. Niscaya dapat miliaran. Itu kalau orang tahu arti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelalaian terhadap apa yang diperintah, belum lagi pelanggaran terhadap apa yang dilarang. Terutama di zaman yang kita sangat mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, apa bedanya tauhid dengan akidah? Nah, ya Allah, siapa yang mau jawab? Kalau tidak, sia-sia yang saya jelaskan tadi. Apa bedanya tauhid dan akidah? Nah, tauhid bagian dari akidah. Akidah itu adalah keyakinan yang menetap di dalam kalbu seorang muslim tanpa ada keraguan. Termasuk akidah adalah apa? Tauhid. Termasuk akidah adalah tauhid. Sekarang, apa itu tauhid? Tulisannya masih ada loh penanya. Sudah dihapus kah? Masih ada. Apa itu tauhid? 6. Ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu khusus dalam perkara ibadah. Apa arti tauhid yang lebih luas yang barusan saya jelaskan? Ifradullah bima
yakhtassu bihi, menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan-kekhususan yang dimilikinya. Apa kekhususan Allah? Satu, sebutkan. Ibadah. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan. Pawang hujan masuk mana? Hah, penyimpangan dari tauhid, pawang hujan. Itu masuk mana? Ibadah atau kekuasaan? Kekuasaan. Karena tidak ada yang mengatur, mencipta, menurunkan hujan, mengetahui kapan hujan turun, kecuali siapa? Allah. Sedekah laut masuk mana? Hah? Ibadah? Yakin. Kenapa? Penyimpangan dari sisi ibadah. Karena penyembelihan adalah ibadah. Jika ditujukan untuk penguasa laut, maka itu berarti penyimpangan tauhid dari sisi ibadah. Lihat bagaimana penjelasan yang global ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan terlihat jelas. Baik. Sufyan sholat. Dihiganya calon mintuha kedua. Diperbagus sholatnya. Itu penyimpangan tauhid dari sisi mana? Ibadah atau kekuasaan atau asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat? Hah? Ibadah. Karena niatnya bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa mudah-mudahan dikabulkan. Ini yang bisa sampaikan, semoga yang bermanfaat, semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya berharap jumlah yang seperti ini kalau bisa bertambah, diniatkan dari sekarang saya ingin menghatamkan ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh yang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi syafaat kita di hari kiamat kelak. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.